Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Eduvo Project. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang cara mengajukan sanggah bagi yang gagal seleksi administrasi tahun 2021. Pendaftaran CPNS 2021 dilakukan secara terintegrasi menggunakan sistem daring melalui laman sscasn.bkn.go.id. Pendaftaran CPNS 2021 telah ditutup pada tanggal 26 Juli 2021 kemarin. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 2-3 Agustus 2021. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi dalam masa sanggah tanggal 4-6 Agustus 2021. Tahap selanjutnya, panitia akan memberikan jawaban dari sanggahan peserta tanggal 4-13 Agustus 2021 dan terakhir pengumuman akhir hasil sanggahan akan diumumkan tanggal 15 Agustus 2021. Apa arti masa sanggah? Masa sanggah merupakan waktu yang diberikan kepada pelamar CPNS untuk mengajukan sanggahan atas hasil seleksi yang dikeluarkan oleh panitia seleksi CPNS. Masa sanggah bukan untuk melengkapi atau mengunggah ulang dokumen pelamar yang terlupa atau salah upload. Masa sanggah tidak dimaksudkan untuk menambah informasi, tidak untuk mengubah dokumen yang salah, tidak untuk memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Hasil yang bisa disanggah adalah hal-hal yang bukan berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Misalnya, jika data yang terinput berbeda dengan data yang diinput karena ada kesalahan sistem sehingga pelamar merasa dirugikan, maka pelamar bisa mengajukan sanggahan. Namun, jika data yang diinput ternyata salah atas dasar keteledoran pelamar sehingga membuat pelamar tidak lolos seleksi administrasi, maka sanggahan tidak bisa diterima. Batas waktu masa sanggah. Berdasarkan Peraturan Menteri Permen-Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, masa sanggah yang diberikan pada pelamar adalah selama 3 hari. Masa sanggah tersebut mulai berlaku setelah instansi yang dilamar mengeluarkan pengumuman hasil seleksi. Jika masa sanggah diajukan lewat dari 3 hari pasca pengumuman, maka sanggahan tidak berlaku. Batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah paling lama adalah 7-8 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Sanggahan bisa mengubah hasil seleksi. Pelamar yang mengajukan sanggahan berkemungkinan dapat merubah hasil seleksi sesuai sanggahan yang diajukan. Hal ini tergantung kepada instansi yang dilamar, apakah menerima sanggahan atau tidak. Setelah sanggahan diajukan, panitia seleksi akan menelusuri kebenaran sanggah. Jika sanggahan diterima, kemungkinan hasil seleksi berubah dapat terjadi. Jika pelamar bisa membuktikan dokumen persyaratan yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi, maka instansi wajib mengumumkan ulang seleksi paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Cara mengajukan sanggah. 1. Pelamar login kembali dengan akun masing-masing. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos, maka akan muncul fitur mengajukan sanggah disertai dengan alasan tidak lolos. Peserta bisa mengajukan sanggahan terhadap alasan-alasan ini. 2. Klik tombol mengajukan sanggah. Setelah klik tombol tersebut, akan muncul form sanggah yang disertai kolom alasan sanggah. 3. Isi keterangan pada kolom alasan sanggah. Pelamar mengisi alasan sanggah. Perlu diperhatikan ada batas karakter pada kolom sanggahan tersebut, sehingga pelamar harus memperhatikan narasi sanggahan. Tulislah sanggahan secara ringkas dan jelas, agar sanggahan dapat dimuat. Ini merupakan contoh dari alasan sanggah yang dapat teman-teman tulis. Pada kolom persyaratan yang tidak terpenuhi, panitia menyampaikan bahwa syarat yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan gagal seleksi administrasi adalah mengunggah ijazah asli. Selanjutnya, peserta dapat memberi alasan sanggah seperti ini karena saya tidak bisa mengetahui ... Contoh kedua, panitia menyampaikan bahwa syarat yang tidak terpenuhi adalah surat lamaran kerja yang ditulis dengan komputer, bermaterai 6000 dan ditandatangani dengan pena hitam. Syarat kedua yang tidak terpenuhi adalah tinggi badan pria minimal 160 cm. Peserta dapat memberikan alasan sanggah seperti ini. Surat lamaran saya tulis tangan ... 4. Klik tombol akhiri masa sanggah. Jika sudah selesai mengisi sanggahan, klik tombol akhiri proses sanggah. Peserta yang tidak lulus sanggah tidak dapat melanjutkan tes SKD CPNS selanjutnya.
pada akun di laman SSCASN akan muncul notifikasi seperti berikut ini. Sedangkan peserta yang lulus masa sanggah dapat melanjutkan sesi tes SKD CPNS. Nah, itu tadi syarat dan prosedur mengajukan masa sanggah. Jika teman-teman nantinya mendapati kejanggalan dengan hasil seleksi CPNS 2021, pastikan kembali kejanggalan tersebut bukan berasal dari kesalahan pribadi. Setelah itu, ajukan sanggahan secepatnya agar dapat diproses oleh panitia seleksi. Selamat berjuang dan semoga berhasil ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.